Oke, halo, perkenalkan saya Tarik Desi dan saya akan menjelaskan mengenai TP Jarkom modul 7 part 1. Yang pertama itu penjelasan mengenai redundansi. Nah, redundansi itu secara harfiah artinya adalah kondisi adanya kelebihan, duplikasi atau pengulangan elemen yang tidak diperlukan untuk fungsi dasar. Dalam konteks jaringan komuter itu sendiri, redundansi adalah strategi untuk merancang jaringan dengan melakukan duplikasi yang berfungsi sebagai backup dalam jaringan untuk menghindari gangguan layanan jika terjadi kegagalan atau kerusakan. Nah, jadi redundansi ini sendiri itu adalah sebagai backup kalau misalnya pengiriman data atau paket atau proses yang ada di dalam jaringan komputer itu gagal. Jadi masih ada backup yang kalau misalnya gagal masih ada jalur lain yang bisa ditempuh. Oke, selanjutnya itu adalah membahas tentang Spanning Tree Protocol atau STP. Nah, STP itu adalah protokol yang terdapat pada layer 2. Fungsinya untuk mencegah adanya looping dalam topologi sebuah jaringan. Nah, protokol ini itu juga mencegah terjadinya redundansi pada jaringan. Mungkin tadi seperti yang dibahas bahwa redundansi itu cukup cukup berdampak positif lah buat jaringan. Namun pada layer 2 redundansi itu bisa menimbulkan beberapa masalah. Nah, cara mencegahnya itu dengan adanya spanning tree protokol ini. Nah, ada beberapa port dalam spanning tree protokol ini. Yang pertama itu adalah root port. Nah, root port ini itu adalah satu-satunya port yang menuju atau memiliki jalur untuk menuju root bridge. Root bridge ini itu adalah switch utama atau switch main gitu, switch inti. Nah, port ini itu port ini itu satu-satunya jalur yang untuk meneruskan data menuju pusat jaringan atau root bridge. Yang kedua adalah designated port. Nah, port ini tuh tanggung jawabnya untuk mengirimkan data ke sebuah segmen jaringan. Nah, kalau dalam sebuah segmen jaringan itu hanya boleh ada satu designated port yang aktif. Nah, port ini itu berfungsi untuk meneruskan data menjauhi root bridge menuju leaf atau meneruskan data dari root bridge ke leaf gitu. Itu fungsi dari designated port. Designated port ini sendiri itu bakal dikonfigurasikan sendiri oleh si operatornya. Selanjutnya itu adalah alternate port. Nah, port ini itu adalah port yang menyediakan jalur alternatif atau cadangan menuju root bridge, atau dalam kata lain, alternate port ini adalah port cadangan dari root port. Kalau misalnya root port yang utamanya gagal, maka yang alternate port ini akan mengambil alih dan mengambil peran dari si root port. Tapi dalam implementasinya alternate port ini bakal di-set dulu dalam kondisi non-aktif atau diblokir. Kenapa? Karena untuk mencegah adanya loop. Yang selanjutnya itu adalah backup port. Nah, backup port ini mungkin mirip dengan alternate port. Tapi bedanya backup port ini dia lebih nge-backup ke arah si designated port. Nah, si backup port ini sama juga, dia bakal keblokir kalau misalnya dia nggak kerja atau dia nggak ngelakuin suatu tugas, maka dia bakal diblokir atau dinonaktifkan. Dia juga bakal kurang lebih sama dengan alternate port, bedanya dia nge-backup dari designated port. Nah, yang kelima yaitu adalah disable port. Nah, disable port ini tuh adalah port-port yang bukan bagian dari active spanning tree. Selanjutnya itu adalah STP rules. Nah, STP rules ini adalah serangkaian proses pemilihan yang digunakan switch untuk membangun satu topologi yang bebas dari loop. Nah, untuk caranya sendiri itu adalah ada 3 aturan utama yang terdapat pada STP rules. Nah, aturan pertama adalah election of root bridge atau pemilihan dari root bridge. Nah, aturan ini itu adalah aturan untuk memilih switch utama yang disebut sebagai root bridge sebagai pusat dari seluruh topologi. Nah, syarat dari switch yang akan dipilih sebagai root bridge ini adalah switch yang memiliki bridge ID terendah.
Bridge ID sendiri adalah gabungan dari nilai bridge priority dan MAC address. Kalau misalnya dua atau lebih switch memiliki bridge priority yang sama, maka switch dengan MAC address yang lebih rendah akan dipilih untuk menjadi root bridge. Kedua adalah determination of root ports, atau menentukan dari root ports. Nah, kalau misalnya udah ada root bridge nih, kita butuh root port untuk menghubungkan switch lainnya dengan switch utama tadi. Nah, kita harus menentukan jalurnya, yaitu menentukan root port untuk menghubungkan switch lainnya dengan root bridge. Nah, port yang terhubung ke jalur ini, syaratnya untuk menjadi root port itu adalah memiliki root path cost yang paling rendah. Root path cost ini adalah nilai yang ditentukan berdasarkan bandwidth dari link. Semakin tinggi bandwidthnya, maka semakin rendah cost-nya. Kalau misalnya dua atau lebih port memiliki path cost yang sama, maka akan dipilih port dengan bridge ID yang lebih kecil. Kalau misalnya masih sama, maka akan dipilih jalur yang memiliki port ID paling kecil. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah selection of designated ports, atau menentukan dari designated port. Nah, untuk setiap segmen jaringan, STP itu akan memilih satu port yang akan menjadi designated port. Syaratnya adalah port yang akan dipilih adalah port yang memiliki path cost terendah dan yang memiliki path cost rendah. Path lainnya akan diblokir, yang bukan merupakan designated port itu akan diblokir diblokir dan untuk mencegah loop. Yang keempat itu adalah blocking non-designated port, atau pemblokiran dari port-port cadangan atau port yang gak masuk ke dalam port yang digunakan. Nah, port-port yang bukan root port atau designated port akan dimasukkan ke dalam blocking state. Jadi dia tidak akan supaya dia tidak menyebabkan loop. Nah, meskipun diblokir, port ini tuh tetap mendengarkan atau tetap tahulah apa isi dari BPDU atau Bridge Protocol Data Unit. Tapi dia tidak meneruskan datanya ke tidak meneruskan frame data. Port ini tuh bakal dibuka lagi atau bisa aktif lagi kalau misalnya topologinya berubah. Oke, selanjutnya itu adalah BPDU Guard. Nah, BPDU Guard itu adalah fitur yang melindungi topologi spanning tree dengan cara mencegah perangkat yang tidak sah agar tidak terhubung ke jaringan dan memengaruhi proses STP. Nah, BPDU Guard itu sendiri diaktifkan pada level port switch. Kalau misalnya nggak ada BPDU Guard, itu bisa ada beberapa masalah. Salah satunya, atau misalnya, adalah masuknya switch yang tidak sah, yang dapat menyebabkan downtime sementara dan menciptakan looping. Kalau misalnya switch tidak sah, itu berhasil masuk. Nah, kalau dengan adanya BPDU Guard ini, saat BPDU dari switch yang tidak sah itu terdeteksi, maka portnya itu akan langsung mati, terus dia bakal mengisolasi perangkat yang tidak sah itu dan melindungi jaringan yang ada itu dari gangguan. Nah, selanjutnya yaitu adalah Ether Channel. Ether Channel ini adalah teknologi link aggregation yang digunakan pada switch untuk menggabungkan beberapa port Ethernet fisik menjadi satu link logis. Nah, dengan menggunakan Ether Channel, kita dapat meningkatkan bandwidth dan redundansi dalam jaringan switch. Kelebihan Ether Channel sendiri itu dapat meningkatkan performa, redundansi, yaitu menyediakan jalur alternatif jika salah satu link mengalami masalah, dan penggunaan sumber dayanya yang efisien. Ada kondisi di mana Ether Channel itu tidak disarankan untuk digunakan. Beberapa contoh kondisinya yaitu, yang pertama, itu port yang akan digabungkan itu memiliki konfigurasi yang berbeda. Kalau konfigurasinya portnya udah berbeda, maka Ether Channel itu nggak bisa dibentuk. Yang kedua, hardware-nya nggak mendukung. Kalau misalnya hardware-nya nggak mendukung, maka Ether Channel itu juga nggak akan bisa dibuat, nggak akan bisa dibangun. Nah, yang ketiga, yaitu kalau misalnya ada masalah load balancing yang tidak efisien. Misalnya, jika sebagian besar lalu lintas berasal dari satu sumber dan mengarah ke satu tujuan.
Lalu lintas tersebut mungkin akan menggunakan satu link fisik saja dan membuat link lainnya manggur. Misalnya ada lalu lintas untuk dari A ke B yang hanya melayani dari A ke B. Lalu kalau misalnya kita menggunakan Ether channel, otomatis kita menggunakan lebih dari satu link atau misalnya 2 atau 3 kabel. Nah, kalau misalnya lalu lintas dari ini itu menggunakan Ether channel dari A ke B, otomatis yang kepake itu cuma satu. Yang selebihnya kabel yang lainnya itu nggak akan kepake. Jadi mubazir lah. Jadi nggak guna dan menghabiskan dana doang untuk menggunakan Ether channel di kondisi tersebut. Nah, sebaliknya itu ada Ether channel itu tepat digunakan di berbagai kondisi. Beberapa di antaranya, yang pertama, kalau perlu menghubungkan switch inti ke switch lainnya dan antar setiap switch misalnya ada satu switch inti dan ada beberapa switch. Nah, kita perlu menghubungkan tuh. Jadi Ether channel itu sangat bagus digunakan kondisi tersebut. Ether channel itu akan membantu menghemat biaya yang diperlukan. Nah, kenapa bisa menghemat biaya? Itu karena semisal untuk menghubungkan switch A dan B itu kita memerlukan satu kabel dengan kecepatan 10 Gbps. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Ether channel, kita bisa aja mengakalinya dengan menggunakan 10 buah kabel dengan kecepatan 1 Gbps, sehingga kita bisa menghemat dana yang akan dikeluarkan untuk kabel yang menghubungkan dari switch A ke B gitu. Yang kedua, itu untuk menghubungkan server ke switch. Nah, server ini kan akan melayani banyak klien secara bersamaan, kan bisa ratusan klien secara bersamaan. Nah, kalau adanya Ether channel, itu server akan memiliki bandwidth yang cukup, karena Ether channel sendiri itu akan meningkatkan bandwidth. Terus koneksinya juga bakal lebih bagus. Yang ketiga, itu untuk mengatasi keterbatasan STP, yang akan memblokir link yang tidak digunakan untuk mencegah loop. Nah, kalau seperti yang udah saya jelaskan tadi, bahwa STP itu bakal ngeblokir port-port yang nggak dipakai. Nah, kalau misalnya kita pakai Ether channel, port-port yang dipakai itu bisa kita set sebagai satu kesatuan. Jadi port yang nggak dipakai itu nggak perlu diblokir, sehingga nggak ada link yang terbuang atau port yang terbuang gitu. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai PAGP dan LACP. Nah, PAGP itu sendiri adalah singkatan dari Port Aggregation Protocol, dan LACP adalah singkatan dari Link Aggregation Control Protocol. Keduanya itu adalah protokol yang berfungsi untuk mengotomatisasi pembuatan dan pemeliharaan Ether channel. Kedua protokol ini pada dasarnya melakukan hal yang sama, tapi caranya aja yang mungkin sedikit berbeda. Nah, pada PAGP sendiri itu adalah protokol milik Cisco yang juga dikenal dengan protokol agregasi. Protokol ini tuh memungkinkan membuat Ethernet secara otomatis dengan bertukar paket PAGP antar port. PAGP ini punya beberapa keunggulan, seperti integrasi yang lebih mudah dan mulus pada perangkat Cisco. Terus memastikan kerja jaringan tetap berlanjut meskipun terdapat kesalahan, karena jika satu tautan gagal masih ada tautan yang lain dan lain-lain. Terus pada PAGP ini ada dua mode, yaitu mode auto dan desirable. Nah, pada mode auto itu semua interface-nya masuk ke dalam mode pasif. Nah, interface ini tuh bakal membalas paket agregasi port yang diterima, tapi dia nggak memulai negosiasi terlebih dahulu, dia cuma menerima terus membalas. Kalau desirable itu interface-nya ditempatkan dalam status aktif. Nah, kalau desirable ini itu dia yang memulai negosiasi dengan interface lain dan mengirimkan paketnya gitu. Selanjutnya kita membahas tentang LACP. Nah, LACP itu adalah protokol yang beroperasi pada layer 2. Protokolnya itu mengikuti standar IEEE. Standar ini tuh biasa dikenal juga dengan standar industri, yang memungkinkan switch dari vendor berbeda untuk membentuk Ether channel. Nah, bedanya dengan PAGP tadi, kalau PAGP itu kan cuman kompatibel di komponen Cisco atau
switch dari Cisco. Kalau LACP itu lebih universal, dia bisa dipakai dengan menggunakan switch dari vendor berbeda gitu. Nah, LACP ini mengirimkan paket khusus yang bisa disebut dengan LACPDU atau LACP Data Unit. LACP itu memiliki beberapa keunggulan seperti dapat meningkatkan bandwidth, konfigurasinya yang otomatis, dan kompatibilitas yang lebih tinggi karena bisa digunakan di perangkat dengan vendor berbeda. Jadi dia lebih fleksibel dibandingkan dengan yang satu lagi yaitu PAGP. LACP ini memiliki dua mode yang sebenarnya kurang lebih sama dengan PAGP. Cuman ada perbedaan nama, yaitu mode aktif dan mode pasif. Pada mode aktif ini, port itu dalam mode aktif, mungkin mirip dengan desirable. Modenya aktif dan aktif mengirimkan paket LACPDU untuk memulai negosiasi dengan Ether channel, dengan port lainnya. Kalau mode pasif itu mirip dengan mode auto yang ada pada PAGP. Itu mode ini tuh berada pada mode pasif, dan port ini tuh akan membentuk LACP channel jika menerima LACPDU dari switch lainnya yang sedang berada pada mode aktif. Jadi dia cuma menerima enggak aktif dalam mengirim LACPDU-nya. Terus yang terakhir adalah konfigurasi LACPDU. Nah, kita mengambil case study di mana ada dua switch yang saling terhubung menggunakan dua kabel. Nah, kita beri nama switchnya itu switch SW1 dan SW2. Koneksinya kenapa kita menggunakan dua kabel? Karena pada Ether channel itu pada dasarnya adalah menggabungkan dua kabel menjadi sebagai satu kesatuan, lebih dari satu kabel menjadi satu kesatuan. Makanya kita menggunakan dua kabel supaya kita bisa mengimplementasikan Ether channel dengan baik. Nah, jadi koneksinya itu pada SW1 itu kita hubungkan gigabit Ethernet 01 dan gigabit Ethernet 02 pada SW1 dan SW2. Kita saling menghubungkan keduanya. Nah, ketika kita mengimplementasikan Ether channel ini menggunakan metode LACP, tujuannya itu adalah menggabungkan kedua link tersebut menjadi satu tautan logis yang tunggal. Kita beri nama dengan port channel 1. Nah, pada kasus ini kita akan menggunakan mode aktif pada kedua switch ini. Konfigurasinya pada switch 1 kita mengkonfigurasikan dengan seperti biasa, kita masuk ke mode konfigur terminal. Terus kita masuk ke interface dari gigabit Ethernet 01 dan 02 karena bisa sekaligus dengan range. Terus kita masuk ke channel, kita masukkan mode aktif pada channel group 1. Terus kita no shoot dan exit. Nah, selanjutnya itu adalah kita masuk ke interface dari port channel 1. Setelah kita masuk, maka kita akan ngeset port channel 1 itu sebagai mode terang. Modenya itu mode terang. Oke. Untuk switch 2 atau SW2 itu kurang lebih sama dengan konfigurasi yang ada di switch 1, karena sejatinya SW1 dan SW2 ini akan kita bikin kabelnya itu kita bikin gigabit Ethernet 01 dan 02 itu kita bikin sebagai satu kesatuan, maka kurang lebih untuk konfigurasinya itu sama aja dengan SW1. Oke, mungkin sekian dari yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan terkurang mohon maaf dan terima kasih.